Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, insya Allah sebentar lagi kajian menyambut Ramadan Masjid Darul Qur'an segera dimulai. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktu, mari bersama-sama kita mendengarkan kajian pada siang hari ini. Bagi Bapak dan Ibu, mohon untuk dapat merapat agar kita mendapatkan keutamaan kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur maka kita haturkan pada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga alhamdulillah tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan Ramadan. Dan alangkah baiknya sebelum itu maka kita persiapkan, maka kita tambah ilmu agar Ramadan besok yang akan kita dapatkan adalah Ramadan terbaik di hidup kita. Salawat seiring salam maka kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul yang memberikan kita begitu banyak petunjuk, dan salah satunya petunjuk bagaimana cara untuk memaksimalkan Ramadan kita hari ini. Dan insya Allah pada siang hari kita akan mengkaji agar kita dapat memaksimalkannya. Insya Allah pada siang hari ini kita sudah kedatangan seorang ustadz, guru kita, Ustadz Mahfudz Ghazali, dan insya Allah kajian akan berlangsung sampai kurang lebih pukul 12.55 dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan insya Allah akan ditutup dengan doa bersama, dengan doa. Mungkin untuk mempersingkat waktu, maka kita buka kajian siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kajian ini lebih berkah karena dimulai dengan basmalah. Kemudian tanpa untuk menyingkat waktu, maka Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahu al-kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada sikap yang paling baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun, mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagai salah satu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk
keseriusan kita untuk melaksanakan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rutinitas yang biasa kita lakukan itu semua bernilai ibadah, dan mudah-mudahan kita semua nanti bersama-sama masuk ke dalam surganya. Amin amin. Salawat dan salam sejahtera semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang memang tidak bosan-bosan kita terus menerus bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu taat kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan Allah untuk senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu alhamdulillah kita lakukan baik di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita, dengan harapan itu sebagai salah satu wujud cinta kita kepada beliau. Dan dengan sholawat itu pun mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW akan mencintai kita, sehingga di yaumul akhir nanti kita sama-sama bisa mendapatkan syafaatul ummah darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu sudah memasuki akhir bulan Sya'ban. Oleh karena itu kita senantiasa harus sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang memang paling agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang berbeda dari bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun menjadi sebuah jawaban yang kita tahu bersama bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya di awal-awal mensyiarkan agama Islam, puasa Ramadan kan belum diwajibkan. Sehingga ada beberapa puasa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan kaum muslimin itu memang sama dengan puasa umat yang lain. Di antaranya umat Yahudi yang memang pada saat itu ada di Madinah. Sehingga tidak sedikit orang-orang Yahudi yang memang mengolok-olok bahasa kitanya kepada umat Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, umat Islam nggak punya puasa. Umat Islam tidak ada ibadah puasanya. Mereka berpuasa mengikuti kita. Nih, puasa mereka itu mengikuti kita. Karena olok-olok itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dan menariknya pada hadirin sekalian, puasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata as-syiyam. Di mana kita tahu bahwa kata puasa itu sendiri di dalam Al-Qur'an ada dua. Ada yang berbunyi as-shaum, ada yang berbunyi as-syiyam. Shaum ini maknanya umum. Segala sesuatu yang kita tahan, baik shaum maupun syiyam, sebetulnya dalam arti kata itu artinya adalah al-imsak, betul ya? Al-imsak. Segala sesuatu yang kita tahan itu namanya puasa. Kata shaum juga puasa. Tapi kalau puasa Ramadan itu tidak shaum, tapi syiyam. Menandakan bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang istimewa, berbeda dari puasa lainnya. Puasa yang memang di situ ada aturannya. Puasa yang ada ketentuan khususnya, tata caranya, waktunya dan lain sebagainya. Makanya disebut as-syiyam. Kalau as-shaum kan kita tahu di dalam Al-Qur'an kan Allah menyebutnya hanya satu kali. Kalau nggak salah
Ketika Siti Maryam, Sayyidah Maryam pada saat itu bernazar, memang inni nazartu lirrahmani shauma. Memang Allah itu menyuruh kepada Siti Maryam pada saat itu karena banyak fitnah yang menyebar di luar sana, karena memang beliau hamil tanpa suami. ada suami. Dan sangat kita disayangkan, naudzubillah ya, di zaman modern kali ini anak-anak muda sekarang banyak yang ingin menyanyi Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya, naudzubillah. Dan itu bukan mukjizat seperti yang dulu, bukan sesuatu yang dahsyat yang terjadi kepada para nabi dan rasul. Ini musibah kalau yang terjadi sekarang. Siti Maryam pada saat itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau berpuasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak berbicara kepada seorang pun hari ini. Jadi puasanya pada kata itu soma, dengan cara berpuasa tidak berbicara kepada orang lain, itu puasa. Maknanya umum, apapun yang kita tahan, termasuk menahan diri untuk tidak berkata-kata, itu bisa disebut dengan puasa, saum. Bapak lagi marahan sama ibu di rumah, ya, ini udah punya istri ya, punya istri gini. Wah, tidak berbicara, ditanya sama istrinya, kok bapak nggak bicara? Diem aja. Kenapa sih ibu salah apa? Diem aja. Kayaknya marah sama ibu, enggak. Bapak lagi berpuasa. Berpuasa apa? Tidak bicara sama ibu. Itu namanya puasa. Kata ibunya, loh kok nggak usah berpuasa? Itu kasih contoh aja, ya kan? Atau mungkin yang di antara kita ada yang sering mules, ya kan, nahan mules, nahan haus, termasuk nahan lapar. Termasuk menahan amarah, apapun yang kita tahan itu bisa masuk ke dalam kategori berpuasa hanya saja dalam segi ibadah, bukan dalam segi bahasa gitu. Tetapi kata siam, nah, itu adalah kata yang digunakan untuk berpuasa, puasanya khusus. Dia punya cara yang harus kita ikuti, cara itu tidak boleh sembarangan. Makanya puasa Ramadan definisinya yang kita ketahui adalah menahan sesuatu, diri kita tuh menahan dari hal-hal apa? Dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makanya ini salah satu persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, ya. Di mana kita itu harus betul-betul tahu ilmu tentang Ramadan itu sendiri, ilmu tentang puasa itu sendiri. Karena ketika kita beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, itu bisa jadi amal kita tertolak. Karena tidak dilandasi dengan ilmu. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan muliakan, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Bukankah ada sebuah kata motivasi yang dulu sering kita sebut, apalagi ketika kita ngaji itu ya, ketika masih kecil, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di kehidupan dunianya, maka ilmulah kuncinya. Wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin berhasil di kehidupan akhiratnya, bukankah ikut kuncinya ilmu juga? Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Maka ilmu tentang Ramadan ini yang akan kita hadapi itu harus sudah kita persiapkan. Puasa apa sih? Kita kembali lagi ya. Dalam pengertian syariat, pengertian istilah, dalam ilmu fikih, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa itu. Apa saja yang membatalkan itu pun harus kita tahu. Yang sangat populer ya, yang biasa. Apa yang batalin itu? Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, maaf ya, hubungan suami istri di siang hari Ramadan dengan sengaja. Kalau lupa gimana? Nggak batal kalau lupa, asal lupanya asli, tidak pura-pura ya. Kalau betul-betul lupa suami istri maka tidak batal ya. Kemudian apalagi haid misalnya bagi seorang perempuan dia batal. Gila misalnya hilang ingatan di siang hari batal, ya kan? Gila siang hari, kalau gilanya malam hari batal nggak puasanya?
Tidak. Nggak batal karena kan nggak puasa gimana banget. Apa yang mau batal? Nggak batal, gitu ya. Kemudian bagi laki-laki, maaf mengeluarkan air mani dengan sengaja batal. Kalau tidak sengaja, misalnya bermimpi, batal nggak? Tidak. Batal. Meskipun mimpinya berkali-kali. Contoh nih Mas. Kalau ada yang, aduh ini udah 3 kali hari ini masuk siang ya, batal nggak ya? Enggak. Habis subuh misalnya ketiduran, habis tadarus teh mimpi bangun, aduh satu berenangnya mandi, teruskan puasanya. Sholat duha tadarus sebentar ketiduran, mimpi lagi, ya mandi, kemudian lanjutkan puasanya. Habis sholat zuhur kecapean, mimpi lagi misalnya. Sambil asar begitu, meskipun berkali-kali selama itu tidak disengaja maka tidak membatalkan. Itu harus kita jauhi. Ya, dan semuanya itu ada unsur kesengajaan. Kalau memang membatalkan makan minum, meskipun makan minumnya hadirin sekalian berkali-kali dalam sehari, selama sebabnya adalah lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Boleh-boleh saja, tidak apa. Yang penting asli lupa, jangan pura-pura lupa. Menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai kapan? Dari mulai terbit matahari. Dari mulai terbit matahari, terbit fajar. Maaf ya. Dari mulai terbit fajar yang ditandai dengan biasanya adzan subuh. Adzan subuh itu sebelum fajar, terbit fajar atau setelah terbit fajar? Adzan subuh sebelum terbit fajar atau setelah terbit fajar? Setelah terbit fajar. Muadzin kan memastikan dulu jamnya. Udah terbit fajar nih dengan jam ya yang sudah ditetapkan, baru dia adzan. Artinya hakikatnya itu sebelum muadzin adzan itu sudah mulai puasa. Hakikatnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu ada ya di sini mengatakan ya mungkin ia menyatakan baru adzan, minum dulu. Baru adzan disuruh minum. Justru ketika adzan itu puasa sudah start. Sudah ketika muadzin bilang pada lafaz Allah, misalnya gitunya, itu puasa sudah start. Jangan minum dulu. Makanya untungnya di kita itu ada yang namanya imsak. Gitu. Ada yang namanya imsak itu bukan berarti tidak boleh makan minum di kita nih ya. Padahal imsak itu artinya puasa sebetulnya. Tapi imsak di kita itu bukan berarti tidak boleh makan dan minum. Imsak di kita 10 menit sebelum subuh masih boleh makan dan minum. Tapi percepat itu. Yang belum minum obat cepat minum obat. Yang belum minum cepat minum. Ya. Baiknya ya sesuatu yang sempurna ya sesuatu yang bisa disempurnakan sebelum waktunya itu harusnya kita sempurnakan. Bagusnya kita stop makan dan minum itu sebelum adzan subuh ya 1 menit 2 menit sebelum adzan subuh kita sudah siap. Paham dia? Lantas ada yang bertanya, Pak Ustaz, itu kan ada pernah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan terhalang dan makan dan minum kalian kan dari adzan yang fajar itu, yang sebelum fajar dikumandangkan. Jadi kalau dengar adzan, kata Nabi, makan dan minumnya lanjutkan. Kalau dengar adzan, bereskan makanannya, yang dipilih habiskan. Ada yang berkata begitu. Dia tidak sadar bahwa adzan yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adzannya Bilal. Adzan siapa? Adzan Bilal. Dan Bilal itu adzan awal, bukan adzan subuh. Bilal itu adzan awal, bukan adzan subuh. Jadi ketika para sahabat mendengar adzannya Bilal, lanjutkan makannya. Tapi kalau sudah mendengar adzan fajar, tapi fajar itu adzannya Abdullah min Abi Umi Maktum, itu baru sudah start puasanya. Paham ini ya? Jangan sampai kita melakukan ibadah puasa tanpa ilmu, capek gawe pakai itu peribahasa Prancis, perawatan. Kemudian sampai kapan kita berpuasa? Sampai terbenam matahari yang biasanya
ditandai dengan azan maghrib. Azan maghrib, ya. Ketika sudah mendengar azan, tapi ya, pastikan betul-betul itu azan maghrib dan betul waktunya sudah tepat. Contoh, karena kita fokus dengan azan maghrib, kolak, cendol, goyobot udah siap di depan tuh. Bal-bola, cimol, cireng, cilung, ngapain? Pokoknya udah siap dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tidak fokus, tidak ngelihat jam lagi, tidak nyetel TV juga, nggak lihat HP, udah fokus ke menawan. Es tadi depan, ya kan? Makan minum, wis, alhamdulillah, ya kan? Ada yang bisa pakai bismillah aja doa puasanya, terserah, boleh. Ada yang mau Allahumma makasubtu, boleh. Mau yang pakai zahabat atau mau talan dan ruku, mangga. Nggak baca apa-apa juga, sah puasanya, tenang aja. Ya, dia makan minum. Setelah lafaz Allahu Akbar selesai, apa yang kata muadzin? Punten para wargi lebete ngetes mic bela. Jadi terus bagaimana status puasa kita? Ya puasa kita jadi batal. Karena padahal yang salah siapa? Muadzin yang salah. Yang batal siapa? Kita. Karena kita membatalkan puasa kita dengan sadar. Membatalkan puasa kita dengan sengaja. Meskipun yang salah muadzin, puasa kita tetap batal karena kita batalkannya dengan sengaja. Hati-hati. Makanya ketika mendengar adzan maghrib jangan buru-buru ya buka puasa sebelum dipastikan itu betul-betul sudah waktu maghrib. Atau Pak Ustaz bukannya bersegera berbuka termasuk yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, tapi juga bukan terlalu cepat, segera juga. Pastikan sudah waktunya. Kita kembali ke awal. Puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perkaranya. Niat puasa fardu ya, para hadirin sekalian, dalam mazhab Syafi'i itu diharuskan setiap malam dan setiap hari. Dimulai dari ba'da Isya atau ba'da tarawih sampai subuh itu waktu niat untuk puasa fardu. Ya. Bagaimana tuh puasa? Ada yang niatnya sebulan penuh, full 30 hari di awal Ramadan. Dalam mazhab Imam Malik itu diperbolehkan. Tapi itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk niat tiap malam. Tetap kudu wajib niat tiap malam. Saya niat puasa Ramadan besok hari kami Allah. Cukup seperti itu. Kalau yang pakai nama itu semua boleh terserah, sama saja. Yang penting niat. Kalau sudah sahur, insya Allah sahur itu pun bagian dari niat. Ya. Tapi baiknya sebelum tidur ya kita niat dulu. Atau setelah tarawih kita niat dulu begitu. Kemudian boleh nggak yang tadi 30 hari? Boleh, silakan. Itu untuk mengcover. Khawatir di sini misalnya ada pengantin muda misalnya ya, yang memang nggak siang kan nggak bisa, dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak siang-siang? Tidak. Pengantin muda itu kan sehari 5 kali sholat. Sehari 5 kali. Siang-siang aktivitas. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ila nisaikum." Boleh halal kalau malam-malam nggak apa-apa. Karena malam-malamnya suami istri yang baru ini nyakit itu ya, sehingga bangunnya kesiangan, sudah ada lupa niat, insya Allah itu sudah di-cover sama yang awal dulu 30 hari. Tapi betul-betul karena darurat gitu ya. Tapi idealnya tetap diwajibkan untuk berniat setiap malam. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah mah boleh niat sampai sebelum zuhur gitu ya. Kalau puasa sunnah boleh sebelum zuhur maksimal gitu ya. Nah, kembali ke awal. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita pastikan. Jadi puasa kita itu tidak sia-sia. Ya, sah di mata fikih, hukum fikih, dan juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan puasa tidak hanya itu saja sebetulnya. Makanya diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal amal." Banyak yang berpuasa tidak mendapat apa-apa
kecuali lapar dan dahaga saja. Karena apa? Puasanya tadi dia hanya sekedar menahan diri dari yang membatalkan hal-hal yang harusnya tetap dilarang ketika berpuasa. Di antaranya apa? Melakukan amalan-amalan yang berpotensi dosa, amalan-amalan yang bisa mengurangi nilai puasa itu. Misalnya ghibah, fitnah, mencuri, apalagi itu berbohong dan lain sebagainya. Itu tidak dia tinggalkan sehingga puasanya sah menurut hukum fikih, tapi tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pahala puasa itu hilang dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Makanya dalam hadis Nabi SAW, puasa itu ketika ayat ini turun, ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Nabi SAW? Puasa kita itu spesial para sahabatku. Puasa kita itu spesial, berbeda dengan puasa yang lain. Kata Nabi, asyamu junnah. Asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Kalau puasanya benar, apa yang dilarang dia tinggalkan, apa yang diperintah dia kerjakan, maka puasa itu bisa menjadi junnah, bisa menjadi perisai, pelindung puasa itu. Ada junnah, ada jannah, ada jinnah. Nah, gitu ya. Ada junnah, jannah, jinnah. Kalau junnah kan tadi perisai, ya kan? Kalau jannah itu apa? Surga. Surga. Kalau jinnah, jin. Nah, Jin. Nah, jin. Nah, iwan, nas, jin itu. Dan menariknya kata junnah, jinnah, jannah itu diambil dari huruf yang sama, cuma beda harokat aja ya. Dan itu menandai biasanya kalau ada jim dan nun dalam sebuah kata itu biasanya sesuatu itu tidak kelihatan, biasanya begitu. Tidak kelihatan, seperti janin kan itu ya, janin kan tidak kelihatan karena ada di dalam rahim. Ya, jannah kelihatan nggak jannah? Tidak kelihatan. Makanya kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarat ala qalbil bashar. Jannah itu beda. Dia tidak seperti apa yang pernah kita lihat, tidak seperti apa yang pernah terbersit di dalam hati kita. Jannah itu surga, dia lebih dari itu. Kemudian ada jin. Jin itu secara normal dia kan tidak kelihatan. Makanya kalau jin melakukan penampakan berarti dia lagi ada masalah kayaknya jin. Dia kan lagi ada problem gitu ya. Kemudian junnah juga sama perisai. Ketika puasa kita benar kita lakukan menurut aturan fikih, menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilarang kita tinggalkan, apa yang diperintah kita kerjakan, maka puasa itu akan menjadi perisai bagi kita. Bukankah ketika Ramadan itu datang, para hadirin sekalian, itu kan jangankan ibadah wajib, yang sunnah pun kita tidak mau untuk ketinggalan. Itu ketika Ramadan datang. Betul ya? Yang tadinya jarang baca Quran, Ramadan datang jadi baca Quran. Yang tadinya jarang ke masjid, Ramadan datang menjadi ke masjid. Itu istimewanya Ramadan. Dia bisa menjadi perisai. Yang tadinya suka marah-marah, misalnya akan gampang marah, ketika puasa diejek sama teman, bisa untuk bersabar tidak marah. Itu keistimewaan Ramadan. Teman yang lain heran, kenapa nggak marah? Barusan dia diejek, entar habis maghrib aja. Tapi kan dia bisa menahan diri untuk tidak marah. Itu loh keistimewaan Ramadan. Selain itu juga kata Nabi SAW, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan pahala tuh. Yang ibadah fardu bisa berkali-kali lipat, yang ibadah sunnah pun saking dahsyatnya bisa seperti pahala ibadah fardu. Tuh bulan Ramadan, ya kan? Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Sedangkan kita tahu barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf walakin lam harf wal mim harf, lam alif harf, lam harf dan mim harf. Satu huruf Al-Quran yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan. Dan alif lam mim itu tidak satu huruf kata Nabi. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Kemudian alif lam mim itu 3 huruf dikali 10, 30 huruf. Dan tidak ada di antara
Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Dah, besok lagi lumayan 1 huruf 10 kebaikan. Enggak ada, pasti banyak baca Quran mah. Pasti banyak, apalagi di bulan Ramadan. Orang berburu untuk membaca Quran, berburu untuk ingin khatam Al-Quran karena dia tahu pahalanya berlipat-lipat. Ini kalau ilmu biasa, apalagi kalau misalnya alif itu kita turunkan lagi, jadi alif itu bukan 1 huruf, alif itu ternyata terdiri dari 3 huruf lagi. Alif 3 huruf lagi, a, lam, fa. Kan huruf alif itu dibacanya alif, a, lam dengan fa. Itu berarti alif aja ada 3 hurufnya. Itu 1 alif aja bisa 30 kali lipat. Lam, la, alif, mim itu bisa 3 kali lipat juga. Itu kalau kita mengadopsi ilmu ini, itu baca Quran pahalanya luar biasa. Makanya rugi Bapak Ibu sekalian kalau tidak membaca Quran ketika bulan Ramadan. Sangat rugi sekali. Maaf, waktu jadi. Oh iya. Sedikit lagi ya. Itulah. Jadi yang harus kita siapkan para hadirin sekalian untuk menyambut bulan Ramadan ini, yang pertama adalah ilmu tentang Ramadan itu sendiri, ilmu tentang berpuasa, ya. Mangga banyak sekali buku-buku ceramah-ceramah yang membahas tentang itu. Silakan. Tidak perlu ada kata terlambat, ya. Masih ada sepekan lagi kurang lebih untuk menyambut bulan Ramadan ini. Yang kedua, kita harus yakin bahwa bulan Ramadan ada bulan spesial khusus yang memang Allah persembahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita di antaranya yang memang di situ banyak sekali pahala-pahala yang memang Allah siapkan untuk abad-abadnya. Bahkan kata Nabi SAW, sangat rugi seseorang yang dia didatangi oleh bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan meninggalkannya dan dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat merugi sekali. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktu yang terbatas ini. Insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin bagi saudara-saudaraku ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Jikalau belum ada, ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp. Kurang lebih seperti Bismillah, Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu dan nasihatnya. Saya ingin bertanya mengenai waktu yang aman untuk berbuka. Terkadang jadwal adzan antar masjid sedikit berbeda. Bahkan jadwal adzan maghrib di aplikasi atau website pun terkadang sedikit berbeda. Bagaimana kita memilih waktu mana yang bisa kita pilih untuk memastikan shaum atau puasa kita sah? Syukran Ustaz. Waktu mana yang kita ambil supaya puasa kita sah? Pastikan matahari sudah terbenam. Karena berpuasa tadi mulai terbit aja sampai terbenam matahari. Lantas kalau memang kita sulit ya untuk memastikan matahari sudah terbenam atau belum, kan gitu ya. Karena ketika matahari terbenam pun kadang cahaya itu kan masih ada. Saran saya ya kita ikuti saja pemerintah setempat, itu yang paling aman. Apalagi jadi kita tidak hanya mengikuti satu patokan saja. Selain dari HP, ya, dari masjid sebelah, kita juga melihat dari TV, misalnya TVRI Bandung, misalnya seperti itu. Jadi ketika ada sudah lebih dari satu patokan, 2 atau 3, gitu ya, yang itu biasanya ya minim untuk terjadi kesalahan, gitu ya. Apalagi ada yang skalanya nasional seperti TVRI misalnya, gitu ya. Makanya itu bisa menjadi pegangan, gitu ya. Jadi patokannya jangan satu, jangan seperti ini karena bersegera kan kata Nabi, ya kan, cari adzan maghrib yang paling cepat itu berbuka. Kalau sahur kan harus diakhirkan, cari adzan subuh yang paling lambat itu. Nah itu jangan seperti itu ya. Gitu ya. Jadi patokannya jangan satu, ada 2 atau 3. Jadi ketika ada adzan ya kita punya patokan yang lain. Ketika sudah yakin baru segera. Jangan terlampau soleh sehingga sangat berhati-hati buka puasanya habis tarawih, jangan. Ya, udah maghrib. Seperti itu. Ya. Jadi jangan satu patokan seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin sekalian juga sedikit tambahan. Insya Allah mungkin besok pada saat Ramadan kita setelah dulu juga ada kajian, dan biasanya salah satu pengisinya itu Prof. Thomas Jamaludin, pakar ilmu falak di Indonesia, dan karena pegawai ini jadi insya Allah mengisi, mungkin beliau bisa menjelaskan lebih rinci dengan itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari saudara-saudaraku? Kalau tidak ada,
mungkin saya hendak tanya Ustaz satu aja dan nggak usah panjang. Mungkin ini juga titipan juga dari teman-teman saya yang akhwat-akhwat. Jadi beliau itu pernah membaca kalau hamil itu tuh kalau misalnya nggak puasa itu tuh sebenarnya dikode doang atau dikodok dan fidyah. Terus itu patokannya apa? Atau takut dan janinnya bermasalah atau ibunya yang capek atau apa? Itu seperti gimana sih? Karena juga teman-teman saya banyak yang wanita karir juga di sini, kurang lebih seperti itu. Ketika tidak berpuasa bagi yang sedang hamil ataupun menyusui berarti ya. Kemudian apa yang harus dia lakukan nanti? Dari beberapa referensi yang saya baca, kemudian kan ada yang menganjurkan untuk membayar fidyah. Membayar apa? Fidyah dari 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Sedangkan fidyah itu sendiri dari beberapa referensi yang saya baca, khususnya dalam mazhab Syafi'i ya, itu hanya diperuntukkan fidyah itu ya untuk orang yang tidak akan pernah bisa berpuasa sampai akhir hayatnya. Tidak akan pernah bisa berpuasa sampai akhir hayatnya. Seperti orang yang tua renta, yang umurnya mungkin udah 198 misalnya, kalau ada, udah sangat sepuh, dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Nah, bagi beliau fidyah yang kira-kira berapa? Satu, kalau dalam mazhab Syafi'i itu 1 mud ya. 1 mud itu kurang lebih ya 675 gram gitu ya, kalau dalam beras gitu ya. Nah seperti itu. Tapi kalau diuangkan, kalau kata Basnas itu ya 60.000 kalau kata Basnas itu. Karena untuk tahu mau mana kerjanya. Nah kalau seorang yang dia tidak berpuasa karena suatu alasan, tapi dia masih bisa berpuasa di kemudian hari, maka kewajiban baginya untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Hanya saja kalau bagi yang hamil atau menyusui, alasan dia tidak mengerjakan puasa itu dibagi menjadi 2. Kalau alasan karena dirinya sendiri, dia khawatir kesehatan dirinya, tidak sedikit pun ada kekhawatiran untuk janinnya atau untuk bayi yang disusuinya, ya, dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka kewajibannya hanya qadha saja. Hanya qadha saja. Kalau ada kekhawatiran akan janin atau bayi yang sedang disusuinya, maka kewajibannya adalah qadha dan fidyah. Jadi 2. Ya, jadi dilihat sebab alasan tidak berpuasa. Kalau ada unsur bayinya, maka kewajibannya adalah qadha dan fidyah. Tapi kalau tidak ada unsur bagi, maka kewajibannya hanya qadha saja di hari yang lain. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian kajian pada siang hari ini. Maka Ustaz mungkin bisa ditutup dengan doa bersama-sama. Ya, alhamdulillah kita sudah laksanakan program kita hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, yang kita mengampuni dosa-dosa kita semua, dan juga bisa memanjangkan umur kita untuk sampai